Hi gorgeous, thank you so much for clicking this video. Welcome back to my little home here in YouTube. And for today's video, I am gonna talk about how Jakartans treat most transgender. And I'm not gonna do that alone because yay! It's Ketanda here. Before we start, make sure to subscribe to my channel and hit that notification bell so you can share love and support to help me grow this channel. And without any further ado, let's get into the video. Oke. Jadi aku mau ngasih kalian penglihatan gimana sih kehidupan kita sehari-hari misalkan sebagai transpuan gitu, entah di tempat umum, di tempat kerja, di mall, dimanapun gitu. Jadi kan terakhir kali, pertama kalinya kita collab bareng dulu kan, kamu yang tanya-tanya aku. Sekarang aku mau tanya-tanya kamu nih. Oke, pengalaman kamu. Nanti aku selipin juga cerita-cerita aku tuh kayak apa. Oke. Kamu tuh transisi sebenarnya udah berapa tahun? Aku transisi dari 2015. Itu rambut aku dulu masih segini pendek. Terus makin lama makin aku panjangin rambut itu suka cantik ya gitu. Akhirnya 2015 akhir aku mutusin untuk pakai hormon. Di situ aku mulai merasa yakin kalau gue lebih nyaman dan lebih percaya diri kalau gue represent myself to the world as a woman. Kalau sebenarnya tuh transisi nggak beda jauh ya. Lo kakak kapan? Aku mulai transisi tuh dari 2014. 2014. Dari abis come out. Tapi itu pakai hormon dari Enggak, belum. Aku baru hormon tuh akhir 2017. Akhir 2017. Makanya hasilnya kan keburu gini kan gue. Apalagi gue sama. Waktu dulu itu waktu di kampus teman-teman support banget, teman-teman tuh baik banget. Gimana ya, anak-anak binus tuh menurut aku emang bener-bener supportive banget sih sama aku, bener-bener nggak ada yang namanya homofobik, nggak ada sama sekali. Mereka cuman, wah serius lo, ya udah nggak apa-apa gitu, kita juga dukung lo, itu pilihan lo gitu, kayak teman-teman. Jadi itu waktu itu lo transisi selagi masih kuliah? Kuliah, kayak ya teman-teman kuliah gue kayak they been so great, kayak nggak ada yang namanya ngebully. Karena kalau kuliah, apalagi di Jakarta, apalagi sekelasan binus, bukannya gue sombong ya. Mereka pola pikirnya juga udah beda sih. Sebenarnya gue nggak mengalami kesulitan apa-apa ya. Aku nggak mengalami kesulitan apa-apa. But I know the fact that ya tetap aja di belakang aku banyak orang yang ngomongin aku, banyak yang akhirnya menjauh setelah aku transisi. Justru kalau dari teman kuliah nggak ada masalah. Yang masalah itu sebenarnya dari keluarga yang susah nge-accept, sama teman-teman yang dari SMA justru. Mereka teman-teman SMA gue kadang kalau ketemu gue kadang, gue percaya kok suatu hari lo pasti tobat, like such thing diomongin ke gue. Gue yakin kalau tobat nanti pasti nemu jodoh karena Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan jodohnya berpasang-pasangan. Nanti iya memang benar. Terus yang bilang pasangan gue harus cewek siapa? Bodo amat deh lo mau ngomong apa, kayak semoga gue tobat, gue cuma bilang apa? Amin. Aku tuh sering dibilang kalau mungkin lah terakhir di badan yang salah, Tuhan kan nggak pernah salah. Ya, gue sih mikirnya just because gue lahir di badan yang salah bukan berarti itu kesalahan Tuhan. Tuhan emang nggak pernah salah kok, kita diciptain kayak gini pasti ada alasannya gitu loh. Kita kayak gini bukan karena lingkungan, bukan karena pertemanan, is pure kita dilahirin seperti ini. Kita memang dilahirkan untuk bersikap seperti perempuan, untuk suka sama laki-laki, bukan hal yang dibuat-buat gitu. Secara hormonal juga kayak kita tuh pasti beda gitu loh. Itu udah ada dari zaman dulu ya, kalau kalian nggak tahu. Di lingkungan Nabi Muhammad ada yang kayak gitu, dan Nabi Muhammad aja menghargai orang itu. Dia diperbolehkan bergaul sama istri-istrinya Nabi karena memang dia kayak gitu dari lahir. Bukan dibuat-buat. Kalau kamu tuh lebih banyak ngerasain gak enaknya sebelum atau sesudah transisi? Justru gak enaknya itu sebelum. Karena in the closet ya sebutannya tuh, gue belum come out, itu gue tersiksa banget. Gimana sih, kayak lo suka sama cowok, lo harus diem, lo harus tahan-tahan. Nah waktu SMA ini pernah waktu itu bocor. Leak gosip kalau gue tuh homo gitu. Sebutannya homo dulu waktu gue SMA. Jadi gue chat-chatan sama salah satu cowok, terus temennya dia ngejebarin. Sebenarnya cowok yang gue chat juga biasa aja sebenarnya, tapi karena dia ngedefense diri dia, iya nih katanya sering ngechat gue ya gitu, dia sebenarnya ngebela diri dia sendiri sih. Itu masa dimana gue depresi banget, kok gue gini ya, kok gue gini ya. I really know that feeling, I'm so related to that. Itu nangis, rasanya, iya, dan jadi tekanannya double kan. Tekanannya double. Lo nggak bisa nerima diri lo sendiri, terus lingkungan lo juga nggak bisa nerima gitu. Lingkungan lo nggak bisa support lo, nggak bisa bantu lo buat up. The worstnya adalah lo nggak bisa cerita itu ke siapa-siapa. Betul. Nggak ada yang tahu sama sekali.
Sampai akhirnya kuliah gue udah capek banget. Gue memutuskan untuk udahlah gue mau jujur aja gitu. Dan sekalian gue jujur, gue berubah juga jadi cewek. Kan lo udah transisi, udah cantik, pasti ada dong cowok yang deketin lo gitu. Pertama kali lo deketin cowok itu perasaannya seneng apa sih? Seseneng apa sih? Surprisingly itu biasa aja ternyata. Surprisingly biasa aja. Iya nggak sih, lo kayak gitu nggak? Biasa aja. Biasa aja kan? Ya karena kita udah merasa kita tuh perempuan. Iya. Justru kayak nggak ada fling-fling kayak dulu. Gue ngeliatin cowok diem gitu. Sirik-sirik ngeliat orang pacaran. Kalau ngeliat gaya orang pacaran yang romantis kayak gitu, sampai sekarang gue masih sirik. Tapi lo udah punya cowok ya? Gue baru aja punya, cuma kan cowok gue tipikalnya cuek, nggak romantis gitu kan. Mesti gue gue udah bukan kode lagi, gue ngamuk baru dia tahu mau gue apa gitu. Maaf ya Ayang, lo tuh sering gak sih lagi di jalan tau-tau dia neriakin lo apa gitu? Dan itu terjadi sebelum atau sesudah transisi? Sesudah transisi. Dan kebanyakan itu anak kecil. Itu, ih kak tinggi banget sih gitu, kak tinggi banget. Terus gue bilang, hehe iya gitu kan. Suara cowok gue kadang suka keceplosan kan. Kakak bencong, bencong gitu. Ya itu menarik perhatian, sampai semua orang nengok. Karena sebenarnya mereka polos ya, cuma ya mungkin kalau punya anak-anak dididik ya supaya nggak ngomong sembarangan, apalagi di tempat umum. Kebanyakan anak kecil sih, mereka yang excited ngeliat kita, nyamperin kita, ngeliatin kita, bener-bener nge-glance kita tuh sampai berapa detik kayak aduh nih kenapa nih anak, aduh gue takut nih teriak lagi nih anak gitu. Gue tuh dulu pernah sekali, dulu banget awal-awal gue transisi, I think gue belum hormon waktu itu. Ya mungkin masih serem banget kali ya penampakan gue ya kan. Jadi gue ke warung, ada anaknya si bapak yang punya warung itu, dia lagi mainan handphone, tau-tau dia nyeletuk aja gitu, bencong. And I was like, hah? Maksudnya itu kan dia belum ngerti sih ya memang. Buat kita negor itu juga gak bisa sembarangan. Baiknya kan orang tuanya yang ngajarin kalau itu tuh nggak baik, kalau itu nggak benar gitu. Emang kalau di tempat umum sih kebanyakan ya pelecehan seksual sih sama kita. Pelecehan seksual bukan terjadi sama kita doang, tapi sama perempuan juga ya. Banyak. Tapi gue nggak habis pikir aja, gue udah bentukan gue udah gini jadi bahan bacol juga gitu sama mereka, kayak apa sih gitu di tempat umum lagi. Gue pernah ngalamin juga beberapa tahun lalu. Waktu itu gue masih tinggal di BSD tuh, jadi setiap hari gue ke kantor tuh naik kereta pulang pergi. Kereta kan jam sibuk kan rame ya, kayak apa ya. Satu ketika gue ngalamin lagi penuh-penuhnya kayak gitu, ada yang gesek-gesek titit di belakang gue. Itu literally tititnya dikeluarin dari celana. Oh! Shit! Di situ gue ngerti gitu kalau memang korban pemerkosaan atau apapun itu memang memungkinkan banget buat dia tuh nge-freeze, nggak bisa ngelawan, nggak bisa teriak. Karena gue mengalami itu waktu itu. Gue benar-benar takut, ditambah gue takutnya kalau gue teriak atau gue defense, bakal banyak orang yang sadar kalau gue ini apa, dan gue malah dapat perlakuan yang nggak enak. Akhirnya gue cuma bisa langsung turun di stasiun apa itu waktu itu gue lupa. Gue berdiri dekat satpam, terus tuh orang masih di kereta ngeliatin gue. Kita harus hati-hati sih. Kalau misalkan, kalau bisa sih bawa spray cabai spray. Dulu tuh ya, lo harus tahu dulu gue niat banget gue bikin di botol spray gitu. Isinya tuh air, biji cabai, bon cabai, segala macem sama cuka gue campur-campurin. Tapi gue gak pernah dipapain, gila gue gak punya itu, gue dipapain kan gue. Benar sekali, tapi memang harus prepare sih. Kalau gue bawa kemana-mana setting spray yang dibawa sekarang. Pas disemprot, pelakunya jadi shimmering. Dia shimmering splendid nanti. Anjir. Aku bakal cerita sedikit kalau di lingkungan kantor kali ya. Mungkin boleh. dari Kaluti dulu. Kalau lingkungan kantor aku biasa aja sih. Kebetulan kan aku kerja di beberapa tempat kan. Kebanyakan biasa aja tempatnya. Cuma salah satu tempat memang lebih bebas sih dibanding yang lain. Lebih bebas dibanding yang lain. Kalau untuk masalah welcome ya welcome. Mereka welcome banget sama aku. Mereka nggak melihat aku sebagai sesuatu yang beda. Mereka nggak mendiskriminasikan aku. But however, terkadang mungkin bercandanya aja kali ya. Yang kita... Cuma ya aku fine-fine aja sih. Tapi kadang walaupun sudah teman dekatnya pun kadang banyak bercandaan yang nggak wajar sih. Misalkan kemarin gue bilang kayaknya sih insya Allah ya gue nggak bakal kena virus corona gitu, gue bilang gitu. Karena kan daya tahan tubuh gue tinggi. Terus adanya tuh gini, iyalah lo kan aslinya cowok, daya tahan tubuhnya tinggi. Dalam hati gue nggak gue balas tuh, gue diem aja. Dalam hati gue daya tahan tubuh manusia kan bukan dari gender gitu kan. Gue kayak kalau aku sendiri sih, kalau teman-teman kantor aku baik semua sih, nggak ada yang kayak gitu. Gue nggak akan peduli orang ngomong apa di balik gue nggak peduli.
gue fokus aja cari duit gitu. Terus udah di lingkungan kantor, mau bahas lingkungan keluarga nggak? Tapi ini yang bener-bener sensitif banget sih. Aku cerita duluan ya. Oke. Jadi dulu waktu SMA, keluarga gue udah tahu kalau gue itu gay gitu kan. Gue suka sama cowok, but gue nggak jujur waktu itu karena ya gue nggak bisa terima sama diri gue sendiri ketika itu gitu loh. Dan gue nggak ngaku. Nah suatu hari waktu kuliah akhirnya gue ngaku sama bokap gue. Terus gue bilang gue mau manjangin rambut, bokap gue ngamuk banget. Dia nggak tahu kenapa gue kayak gini, kayak kamu bakal masuk neraka, kamu bakal bla bla bla. Menurut gue Tuhan nggak bakal cuma ngeliat, oh nih orang gay langsung neraka, nggak.